Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Patriani, Ayu Lestari, Dian Rahma AS, Tulatul Aini, Ana Miranda, dan Maria. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Dan ada pula pembahasan yang akan kami bahas, yaitu karakteristik pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Sistem Pendidikan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patriani dengan NIM A02213444. Langsung saja, karakteristik pendidikan di Indonesia. Karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berkarat pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia, bentuk kebudayaan lama dan asli. Kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adat, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing, yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia berkarat pada kebinekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pendidikan Indonesia harus menyerap dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Karakteristik dasar. Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat adil adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahnya wajib membiayainya. Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9 tahun atau tingkat SD dan SLTP, bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP. Ada dua kata wajib dalam ayat ini yang beriplikasi terhadap pelaksanaan lebih lanjut program wajib belajar. Di antaranya adalah setiap anak usia pendidikan dasar 6-15 tahun wajib bersekolah di dan bagi anaknya, sanksi apa yang dikenakan kepada mereka haruslah jelas. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu membiayainya, karena pemerintah wajib membiayainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM H02215502 dari Prodi Pendidikan Matematika 2021A. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Patriani, yaitu karakteristik pendidikan di Indonesia. Adapun karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektor, politik, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan sebagainya, yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara, sehingga mampu menghadapi gejolak apapun. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap,
dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu karakteristik kesisteman. Pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ada pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri dari 3 jalur utama, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kurikulum peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, pengaturan penyelenggaraan pendidikan secara terpusat dan tidak terpusat. Transformasi administrasi dilaksanakan secara steralisasi. Dengan transformasi edukatif, disatukan pendidikan dilaksanakan secara desentralisasi. Penyelenggaraan kesatuan dan kegiatan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan nasional mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Pendidikan nasional memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan tujuan yang hendak dicapai, serta memudahkan satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sekian, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulatul Aini dengan NIM H021504. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Kebijakan. Adapun poin yang pertama yaitu pendidikan adalah usaha sadar terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Untuk yang kelima, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dan menyelenggarakan pendidikan. Yang ketujuh, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedelapan, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Yang kesembilan, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan. Yang kesepuluh, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang ke-11, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ke-12, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ke-14, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam masuki pendidikan lebih lanjut. Untuk poin yang ke-15 yaitu pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikan dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Miranda dengan NIM H0221505. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Tulatul Aini untuk poin ke-16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Poin ke-17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-18, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintahan dan pemerintah daerah. Ke-19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ke-20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ke-21, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-22, akreditas adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ke-23, sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Yang ke-24, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Yang ke-25, Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunikasi, sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Yang ke-26, warga negara adalah warga negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-27, masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Yang ke-28, pemerintah adalah pemerintah pusat. Yang ke-29, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Dan yang poin terakhir, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma AS. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan nasional.
Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh filsafat kehidupan bangsa, yang tujuannya bersifat mengabdi terhadap keinginan serta cita-cita nasional suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berkepribadian berdasarkan keutuhan, kesadaran masyarakat, dan mampu membudidayakan alam sekitar. Dikutip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Itulah pemaparan materi kami tentang pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.